Jadi batunya punya nilai estetika dan sejarah yang sangat tinggi, bangunannya tidak menunjang sebagai bangunan kebudayaan. Saya nanti kalau diperbolehkan oleh Kementerian Kebudayaan, saya bangun tahun ini juga ini bangunannya, ya kan, dengan desain arsitektur yang disesuaikan dengan peradaban Sunda. Dahulu batu tulis ini berdiri di jantung Pakuan Pajajaran, namun tempat ia berdiri saat ini hanya sebuah halaman kecil di antara pagar beton. Pengunjung pun jarang dan banyak warga lokal yang tidak tahu makna sesungguhnya dari prasasti tersebut. Sebagai simbol, Prabu Siliwangi, seekor macan putih, sering dikaitkan dengan penjaga situs batu tulis. Beberapa pengunjung mengaku melihat bayangan harimau putih di area situs, terutama saat malam atau hari-hari tertentu seperti malam Jumat Kliwon. Halo semua, saat ini saya sedang berada di lokasi Batu Tulis Bogor yang merupakan prasasti peninggalan dan Sri Baduga Maharaja atau yang dikenal sebagai Prabu Siliwangi yang merupakan seorang raja besar dari kerajaan Pajajaran yang berkuasa pada sekitar abad ke-15. Prasasti ini ditulis oleh penerusnya sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa beliau. Tulisan di batu ini juga memuat pujian terhadap kebijaksanaan dan keberhasilan dari pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh bangsa Belanda pada abad ke-18 atau pada awal abad ke-19 saat mereka mulai mengeksplorasi wilayah Bogor yang kala itu merupakan pusat pemerintahan dari kolonial. Bagi kamu yang tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang Batu Tulis Bogor, silakan simak video berikut. Oke, perkenalkan nama saya Pak Sutirman. Saya pemandu prasasti Batu Tulis di bawah BPK 9 Bandung. Saya jaga di sini dari tahun 95. Turun-temurun. Sejarah prasasti Batu Tulis ini, di sini dulunya tempat penobatan raja-raja Pajajaran di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja tahun 1482 sampai 1521. Dulu Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja sama Surawisesa waktu dinobatin jadi raja di prasasti ini. Kurang lebih udah 500 tahun lebih ya. Sejarah hari lahir Bogor juga diambil dari sini. Gitu. Di sini ada beberapa buah batu ya. Ada batu bertulis, bacanya singkat aja ya. Wang napun ini sasakala Prabu Ratu Purane pun diwastu dia wingaran Sri Baduga Maharaja. Jadi Wang napun ini tanda peringatan beliau waktu dinobatkan jadi raja ya. Jadi artinya itu semoga selamat beliau dinobatkan sini. Yang membuat ini putranya Surawisesa. Jadi menjelaskan tentang silsilah kebesaran ayahnya waktu dinobatkan di prasasti ini. Dan di sini juga ada bekas telapak kakinya beliau dengan kesaktiannya sampai berbekas. Depan lututnya. Oh ini batu lingga. Lingga itu lingga yoni lambang kesuburan. Di sebelahnya lagi ada batu sandaran tempat penobatannya. Dan separuhnya lagi ada di halaman di luar. Gitu. Sama di situ kan ada batu menhir 2 biji. Bukan makam, itu kayak makam, bukan makam, sebetulnya makam petilasan. Dan di belakang juga ada bekas kayak mejanya zaman dulu buat naruh saji. Ukiran prasasti yang berada di atas batu andesit besar setinggi sekitar 151 cm ditulis dengan aksara Kawi atau Sunda kuno dari abad ke-16 dan berisi pujian terhadap kepemimpinan serta pencapaian Prabu Siliwangi. Berikut ini adalah terjemahan isi prasasti batu tulis dalam bahasa Indonesia yang berdasarkan interpretasi ahli epigrafi, diantaranya adalah Purbacaraka dan Hasan Jafar. Inilah tanda peringatan Prabu Ratu Dewata yang termasyur, mulia, raja besar di Pakuan Pajajaran yang memerintah dunia, putra Rahyang Niskala yang berkuasa di Pakuan Pajajaran. Beliau membangun parit atau pertahanan, membuat jalan dari batu, hutan larangan, dan telaga. Dialah Sri Baduga Maharaja, raja yang memerintah dengan adil dan bijaksana. Prasasti ini juga menyebut pembangunan pertahanan kerajaan, infrastruktur dan pelestarian lingkungan seperti hutan larangan dan telaga sebagai warisan kebijaksanaan Prabu Siliwangi. Dan disebutkan juga bahwa prasasti ini dibuat 11 tahun setelah wafatnya Sri Baduga sebagai bentuk penghormatan anak kepada ayah.
Prasasti batu tulis di Bogor pertama kali ditemukan oleh ekspedisi VOC yang dipimpin oleh Kapten Adolf Winkler pada 25 Juni 1690. Penemuan ini terjadi di wilayah pedalaman selatan Batavia yang kini dikenal sebagai Batu Tulis Bogor. Dulunya situs ini ditemukan berdiri di antara reruntuhan bangunan kuno yang diyakini sebagai bekas keraton Pakuan Pajajaran pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811 sampai 1816. Kajian mengenai isi prasasti batu tulis mulai dilakukan. Raffles menyebutkan prasasti ini dalam bukunya The History of Java. Raffles juga menggambarkan prasasti batu tulis sebagai batu bertulis yang berdiri tegak di lokasi aslinya. Merujuk pada peninggalan sejarah penting yang berada di kawasan Kelurahan Batu Tulis Bogor Selatan di Kota Bogor, Jawa Barat, meskipun memiliki nilai sejarah tinggi, namun situs batu tulis kerap kali kurang dikenal dan terabaikan oleh masyarakat luas. Di tengah geliat modernisasi kota, batu tulis dikelilingi bangunan rumah warga, jalan kecil, dan suara kendaraan. Dahulu batu tulis ini berdiri di jantung Pakuan Pajajaran, namun tempat ia berdiri saat ini hanya sebuah halaman kecil di antara pagar beton. Pengunjung pun jarang dan banyak warga lokal yang tidak tahu makna sesungguhnya dari prasasti tersebut. Kontroversi terkait prasasti batu tulis Bogor muncul dari beberapa aspek sejarah, interpretasi, dan kepercayaan masyarakat. Berikut ini adalah poin-poin utama kontroversi tersebut. Beberapa ahli sejarah memiliki perbedaan penafsiran mengenai isi prasasti. Ada yang menganggapnya hanya sebagai monumen penghormatan kepada Prabu Siliwangi, namun lainnya menafsirkan bahwa prasasti ini memiliki makna politis atau spiritual tersembunyi, termasuk legitimasi kekuasaan dan simbol transisi era. Perdebatan lainnya adalah soal huruf yang digunakan. Masih ada perdebatan di antara para filolog. Sebagian mengklaim bahwa huruf yang digunakan adalah aksara Kawi dipengaruhi oleh Jawa kuno. Sementara lainnya menyatakan bahwa itu adalah Sunda kuno murni sebagai bukti bahwa Sunda memiliki sistem aksaranya sendiri yang independen dari Jawa. Isu pelestarian dan eksploitasi spiritual sering terjadi di situs ini. Situs batu tulis sering dijadikan tempat wisata sejarah yang mendidik dan formal. Namun sayangnya juga ini menjadi lokasi ziarah, mistik, ritual spiritual, bahkan praktik pesugihan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menimbulkan konflik antara budayawan dan arkeolog yang ingin melakukan pelestarian ilmiah, serta pengunjung spiritual yang ingin melakukan laku batin di tempat tersebut. Dalam pandangan arkeologis, fungsi prasasti merupakan monumen peringatan sejarah yang dibuat Prabu Surawisesa. Namun dalam pandangan spiritual, prasasti berfungsi sebagai media spiritual untuk menghormati leluhur. Kemudian dalam segi arkeologis, isi teks menyebutkan jika teks berisi pujian, legitimasi kekuasaan dan pembangunan kerajaan, namun dalam pandangan spiritual isi teksnya menyimpan makna rahasia dan kunci kekuatan gaib, serta mempunyai vibrasi magis yang tidak boleh dibaca sembarangan. Dalam pandangan arkeologis, fungsi batu tapak kaki merupakan simbol penghormatan atau representasi simbol, dan harimau putih merupakan lambang kerajaan atau kekuasaan raja. Namun dalam segi spiritual, ini merupakan tapak asli Prabu Siliwangi atau titik energi spiritual. Dalam pandangan arkeologis, warisan sejarah harus dilestarikan dengan pendekatan ilmiah dan kunjungan situs mengarah pada wisata edukatif dan arkeologis. Namun tentunya dalam segi spiritual, situs ini merupakan tempat keramat, tidak difoto atau sembarangan disentuh. Diperuntukkan untuk ziarah batin, ritual khusus bahkan laku spiritual pribadi. Kesaksian beberapa warga yang tinggal di sekitar situs prasasti mengaku pernah melihat kilatan cahaya biru muncul dari langit, tepat di atas lokasi prasasti. Mereka percaya itu adalah selendang gaib atau pusaka Prabu Siliwangi yang sedang menampakkan diri. Mitos lainnya terdapat sebuah batu kecil di dekat prasasti yang memiliki lekukan mirip tapak kaki manusia dewasa. Konon, itu adalah tapak kaki Prabu Surawisesa, sang putra yang menuliskan prasasti ini untuk mengenang ayahnya. Masyarakat meyakini bahwa menyentuh atau mendekati batu ini harus dilakukan dengan sopan dan niat baik, atau bisa mengalami gangguan gaib. Ada kepercayaan juga bahwa memeluk prasasti sambil memanjatkan doa bisa mengabulkan keinginan.
Namun hal ini tidak dianjurkan secara resmi karena merusak struktur situs sejarah dan dikhawatirkan mengandung unsur mistik yang menyimpang. Banyak kisah mengatakan bahwa orang-orang yang berniat jahat atau main-main saat datang ke situs ini akan mengalami kesialan, tersesat, mengalami mimpi buruk, merasa panas atau mual saat mendekat. Bahkan para penjaga situs mengaku bahwa ada orang-orang yang datang mencari kekayaan gaib dan tidak pernah kembali dalam keadaan normal. Silakan aja, kalau mau melihat silakan, kalau mau tawasulan berdoa silakan. Cuman jangan termohon, jangan pakai apa-apa ya. Yang kau berdoa silakan aja tawasulan. Tetap minta sama Allah, nggak boleh minta ke batu ya. Memohon sama Allah gitu. Kalau punya niat masing-masing. Itu ada juga yang mau melihat, pengen tahu sejarah, ada sejarah sih. Gitu. Sebagai simbol, Prabu Siliwangi, seekor macan putih sering dikaitkan dengan penjaga situs batu tulis. Beberapa pengunjung mengaku melihat bayangan harimau putih di area situs, terutama saat malam atau hari-hari tertentu seperti malam Jumat Kliwon. Meskipun kisah-kisah di atas memiliki nuansa mistis, Prasasti Batu Tulis tetaplah situs sejarah resmi yang didaftarkan sebagai cagar budaya nasional. Nilai spiritual dan budaya yang tinggi dari situs ini membuatnya dihormati baik oleh para sejarawan maupun masyarakat Sunda. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan kunjungan ke Museum Batu Tulis di Kota Bogor pada Senin 14 April 2025 lalu. Gubernur menegaskan komitmen Pemda Provinsi Jawa Barat untuk merevitalisasi Museum Batu Tulis agar menjadi pusat edukasi sejarah Sunda yang representatif bagi generasi mendatang. Menurut KDM, bangunan tempat penyimpanan batu tulis ini tidak sesuai dengan batunya. Batunya memiliki nilai estetika dan sejarah yang tinggi, namun sayangnya bangunannya tidak menunjang sebagai bangunan kebudayaan. Kang Deddy juga mengisyaratkan jika tahun ini akan dibangun bangunan dengan desain dan arsitektur peradaban Sunda. KDM juga meminta ahli geologi, ahli bahasa, ahli sejarah dan filologi untuk meneliti sehingga nanti ke depannya ada dokumen atau buku yang bisa menjelaskan batu tulis Bogor ini secara akademik sehingga orang-orang menjadi paham. Hingga orang Sunda mempunyai peradaban dan raja itu dilantik dengan membuat tulisan di batu yang menjadi abadi. Orang-orang Sunda punya leluhur yang cerdas dan hebat pada masanya. Jadi batunya punya nilai estetika dan sejarah yang sangat tinggi, bangunannya tidak menunjang sebagai bangunan kebudayaan. Saya nanti kalau diperbolehkan oleh Kementerian Kebudayaan, saya bangun tahun ini juga bangunannya, ya kan, dengan desain arsitektur yang disesuaikan dengan peradaban Sunda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah ini saya akan meminta tim peneliti, baik ahli geologi, kemudian ahli bahasa, kemudian ahli sejarah dan filologi, sehingga nanti ada buku yang bisa menjelaskan ini secara akademik sehingga kita berkunjung ke tempat sejarah itu bisa memahami bahwa dulu kita pernah punya peradaban. Memang ini benar peninggalan cagar budaya ya, peninggalan leluhur kita. Juga harus dijaga, dirawat dan dilestarikan. Ini benar harus dijaga. Itu jangan sampai rusak. Prasasti Batu Tulis merupakan perpaduan antara warisan sejarah dan kekayaan budaya lokal yang masih hidup hingga kini. Bagi kamu yang tertarik dengan sejarah kerajaan Pajajaran atau ingin merasakan atmosfer mistis yang menyelimuti situs ini, Prasasti Batu Tulis adalah destinasi yang patut untuk dikunjungi. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelic Baolina untuk tahu
wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton. Dadah.